subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dan untuk membahas lebih dalam apa yang membuat seseorang senang berkenalan lewat media sosial, sudah bergabung bersama kami ada Cassandra Putranto. Selamat siang Mbak Cassandra. Selamat siang. Baik Mbak Cassandra, ini melihat kasus ini, melihat dari mungkin ini pelakunya adalah remaja, juga korbannya juga rata-rata adalah remaja. Apa yang membuat remaja-remaja ini sangat mudah sekali berkenalan di media sosial, begitu dengan perkenalan yang singkat kemudian bertemu secara langsung? Pada dasarnya kan kapasitas remaja ya itu juga memang masih ditandai dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan untuk berpikir dan melakukan cara berpikir yang kritis, dan juga dengan emosi yang masih labil gitu ya. Jadi belum stabil emosi sehingga sangat mudah untuk didorong oleh dorongan-dorongan emosional tersebut. Nah, kapasitas pengendalian dari yang lebih besar keinginannya untuk berdasarkan impuls dan belum didukung dengan adanya kapasitas pengambilan keputusan yang baik, terutama juga karena pengetahuan yang terbatas, mereka tidak menyadari bahwa orang yang diajak bicara itu belum tentu adalah orang-orang yang tulus dan memang punya tujuan yang baik ya, di mana ternyata memang banyak orang dengan tujuan-tujuan yang jahat untuk melakukan kejahatan justru mencari sasaran korban itu melalui media sosial. Nah, persoalannya adalah ternyata ini tidak hanya mengancam remaja, karena juga mengancam orang-orang dewasa yang juga punya keterbatasan intelektual dan keterbatasan emosi tadi. Karena juga ditemukan pada banyak orang-orang dewasa ternyata masih bisa terbuai dan masih bisa mengalami pengintiptuan yang dilakukan melalui media sosial. Nah, Mbak Sandra, setelah orang-orang ini berkenalan, tahap selanjutnya adalah biasanya bertemu. Kemudian terjadilah kasus misalnya tindakan kriminal oleh pelakunya. Nah, apa yang membuat orang begitu cepat percaya hingga akhirnya misalnya bertemu atau bahkan menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenalnya lewat media sosial, Mbak? Ya, pertama karena tadi keterbatasan pengetahuan, ya, kemudian keterbatasan dalam melakukan analisa dan daya berpikir kritis. Ada keluarga yang mungkin memberikan informasi kepada keluarganya untuk berhati-hati. Lalu kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan dorongan emosinya. Jadi karena tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti ancaman bahaya, potensi risiko, meyakini bahwa orang-orang itu bisa punya niat yang baik. Selain juga ada, saya perhatikan ada promosi bagaimana aplikasi itu bisa memberikan tawaran kebahagiaan. Misalnya ternyata bisa ada yang jadian, lalu kemudian ternyata mereka bisa menjadi pasangan yang harmonis, lalu kemudian juga bisa mendapatkan keuntungan lain-lainnya. Nah, iming-iming yang memang disampaikan melalui media sosial, lalu kemudian ternyata diterima oleh remaja dan terutama dewasa muda ataupun dewasa yang memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan pengendalian emosi, tentu akhirnya jadi tidak mampu mengambil keputusan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kemampuan manusia untuk mengambil keputusan itu terletak di bagian depan otak ya, itu yang namanya prefrontal cortex, kemampuan dia untuk melakukan penilaian, daya berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Nah, dengan keterbatasannya sebagai remaja, sehingga tentu saja dorongan emosi yang ada di otak tengah itu menjadi lebih besar daripada pengendalian emosinya. Baik, kemudian Mbak Cassandra, cara yang paling mudah begitu, karena rata-rata ini adalah korbannya remaja yang mungkin punya pengetahuan yang memang belum banyak begitu. Bagaimana mengetahui ciri-ciri pelaku kejahatan di media sosial? Nah, persoalannya di media sosial itu siapapun bisa memberikan identitas yang berbeda, ciri khas yang berbeda, lalu memberikan foto-foto yang berbeda. Nah, persoalannya adalah ketika remaja kita belum bisa membedakan, belum bisa mengetahui bahwa orang yang dibalik media sosial tersebut bisa jadi usianya jauh lebih tua, bisa jadi apa yang dengan kenyataannya, yang harus menjadikan pembelajaran bagi setiap keluarga terhadap seluruh anggota keluarganya agar semua remaja bisa menjadi lebih
waspada dan lebih mampu untuk mengendalikan dorongan emosinya. Baik, Mbak Sandra, tadi Mbak Sandra bilang bahwa, dan kita tahu semuanya juga bahwa peran orang tua sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan ketika anak atau remaja ini menggunakan media sosial. Tapi masalahnya sekarang, Mbak, anak-anak terutama remaja sudah memiliki gadget sendiri dan itu menjadi barang privasi mereka. Bagaimana orang tua bisa berperan dalam pengawasan dengan kondisi seperti itu, Mbak? Kembali lagi ya bahwa di dalam setiap hal itu, with great power comes great responsibility. Jadi dalam sebuah kekuasaan, dalam sebuah kekuatan, itu harus ada tanggung jawab. Nah, persoalannya adalah setiap anak ini ketika mereka mendapatkan sebuah barang yang mengandung kekuatan tersebut, itu harusnya mereka harus sudah punya tanggung jawab. Nah, bagaimana orang tua bisa mengenali kemampuan anak-anaknya? Ya tentu saja harus bisa dipastikan sebelum bisa memberikan kekuasaan itu terhadap anak-anak, ya bagaimana tingkat tanggung jawab mereka. Nah, persoalannya kita juga ketahui adalah bahwa di Indonesia ini banyak sekali remaja yang sudah punya perangkat, lalu kemudian juga sudah bisa masuk ke media sosial, padahal usianya bisa jadi masih muda atau masih di bawah umur. Nah, persoalannya adalah ketika walaupun sudah berusia 18 ataupun 20 ataupun 23 ataupun 40 tahun sekalipun, ada yang tingkat kecerdasan emosinya tidak sebanding dengan tingkat kecerdasan intelektualnya dan tidak sebanding dengan wawasannya. Nah, ini yang kembali lagi tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk termasuk media untuk bisa memberikan pendidikan, psikoedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih waspada potensi risiko bahaya yang mengancam di balik media sosial. Baik, kemudian seberapa jauh ini untuk remaja ataupun orang dewasa tadi juga waspada, Mbak Cassandra sebutkan, seberapa jauh mereka berkenalan di media sosial kemudian memutuskan untuk bertemu? Kelihatannya cukup banyak ya. Ada yang mungkin transaksi itu hanya terjadi selama di media sosial saja, mulai membuka kamera, kemudian mereka bercakap-cakap, kemudian mereka bertukar informasi, bahkan juga foto dan video. Lalu kemudian ada yang sampai bertemu karena memang mengharapkan adanya janji-janji dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya kita sampai sekarang belum bisa mengetahui berapa banyak yang bisa sampai bertemu, tapi yang jelas mulai dari pertukaran informasi, kemudian pertukaran konten-konten itu saja sudah mengandung kejahatan. Seringkali sudah mengandung kejahatan. Nah, jadi ini yang harus kita waspadai, berapa banyaknya ini tadi bisa menjadi potensi resiko apapun, apalagi kalau sudah ketemu, karena ketika bertemu itu tadi kan akhirnya bisa jadi pertemuannya di tempat-tempat yang tidak publik gitu ya, yang akhirnya tertutup, lalu kemudian tidak ada orang lain, sehingga akhirnya itu meningkatkan potensi resiko keberbahayaan, terutama ketika ternyata tidak ada orang, apalagi kalau misalnya ternyata dilakukan yang di malam hari bahkan sampai pagi dan lain sebagainya. Baik. Ini juga yang harus diketahui orang tua agar mengetahui kemana perginya anak-anak mereka. Baik, Mbak Sandra, singkat saja untuk penipuan melalui media sosial seperti itu, khususnya untuk yang menjalin hubungan, apakah ada yang bisa dibaca dari ciri-ciri pelaku dalam dia menggunakan media sosialnya? Sebenarnya bisa ya, kita bisa melihat dari satu yang jelas bagaimana dia punya rekam jejaknya, bagaimana dia menuliskan postingan-postingannya, yang seringkali postingan itu belum tentu tentang kegiatannya, tetapi tentang hal lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali menggunakan foto yang terlalu indah gitu ya, terlalu baik, terlalu ganteng dan lain sebagainya, sementara tidak didukung oleh fakta-fakta foto-fotonya sendiri, jadi lebih banyak menyebutkan orang lain. Kemudian bisa juga dilihat dari pertemanannya, apabila ternyata pertemanannya perempuan semua atau yang muda, semua itu ya sebenarnya sudah mencurigakan. Lalu kemudian yang keempat adalah dari komen-komennya, postingan-postingannya. Apabila ternyata memang banyak mengandung bujuk rayu dan lain sebagainya, harusnya kita sudah menjadi lebih waspada. Selain itu juga bagaimana orang-orang tersebut berinteraksi dan bersosialisasi atau berkomunikasi. Nah, persoalannya dari yang 1, 2, 3, 4 mungkin masih lebih mudah untuk diidentifikasi, sementara yang kelima mungkin butuh orang yang lebih dewasa. Nah, disinilah letaknya pentingnya remaja untuk selalu berkomunikasi dengan orang tuanya agar bisa mengenali
potensi pelaku kejahatan seperti ini. Baik, pengawasan orang tua penting dalam hal kontrol bagaimana anak-anak ataupun remaja tadi Mbak Cassandra sebutkan menjadi korban dari media sosial ini. Terima kasih Mbak Cassandra Putranto sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.